sampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin. Ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya, salah satunya petugas kita barangkali lengah. Meski terus dihadapkan dengan hambatan besar, selebritis Amar Zoni nampaknya masih menyimpan semangat juang untuk membersihkan nama baik dari kasus dugaan pengedar atau pengepul barang haram yang membuatnya harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Namun yang menarik perhatian, perjuangan Amar nampaknya tidak sia-sia lantaran telah terkuak temuan baru yang digadang-gadang memberikan angin segar bagi langkah perjuangannya. Angin segar itu datang dalam bentuk pernyataan dari Masyudi selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat, di mana Masyudi menguap potensi adanya sosok tak dikenal yang menyelundupkan barang haram itu saat pengunjung membesuk Amar Zoni. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Masyudi terkait hal itu? Jadi sebetulnya kami sampaikan, kasus masalah Amar Zoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, Rutan, 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amar Zoni. Ditemukanlah itu ganja satu linting, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Amar Zoni pun sudah tidak dimasukkan dalam dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih, ya. Setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas Rutan itu 1 bulan 2 kali. Dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya, salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Hadirnya pernyataan baru dari Ditjen Pas Musyadi dirasa memang memberikan angin segar untuk perjuangan Amar. Bagaimana tidak? Pernyataannya seperti menguatkan semua pembelaan yang dituangkan Amar Zoni beberapa waktu lalu lewat sepucuk surat yang berikan kepada masyarakat. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar. Saya bukan pengedar, saya hanyalah seorang publik figur yang sedang dalam pembinaan. Sayangnya, pengakuan Amar itu sempat memancing skeptis dan ragu-ragu dari masyarakat awam. Mengingat rekam jejak langkahnya terdahulu. Sontak saja, buntut dari naiknya kabar itu, Amar dikabarkan merasa tertekan. Sebelum dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan pun, bapak 2 anak itu cenderung menghabiskan waktunya seorang diri. Dengan adanya ini yang
MAP ini yang bersangkutan saat ini kalau kami perhatikan dia lebih sholat secara mandiri gitu, mungkin menghindari ini ya. Jadi makanya kami lakukan pendampingan supaya yang bersangkutan tetap semangat dalam menjalani masa-masa pidana. Ya kaget banget, apalagi saya yang tahu cuma dari media gitu. Jadi ya udah pokoknya semuanya doain aja, kita kawal kasus ini dan mudah-mudahan teman-teman Bang Amar semuanya support semua dan bisa dikasih kesempatan untuk Bang Amar menjadi lebih baik lagi gitu loh. Makanya Bang Amar fokus banget ya, berniat banget untuk benar-benar memperbaiki diri dia kan. Sampai di dalam udah bagus segala macam dan tiba-tiba ada musibah ini, itulah yang saya ngerti. Miris benar nasib Amar Zoni. Di tengah masa menjalani hukuman akibat kesalahannya terdahulu, ia lagi-lagi harus terlibat polemik hukum yang membuat kepastian masa depannya semakin pelik. Dan ironisnya lagi, di tengah kondisi mental yang mulai terganggu, John Matias, sang kuasa hukum, justru menemukan 2 poin penting yang agaknya mampu membuktikan adanya dugaan kejanggalan dalam perkara Amar Zoni. Lantas, seperti apakah penjelasan John Matias terkait 2 kejanggalan yang ia temukan dalam perkara baru Amar Zoni, serta mungkinkah pula 2 temuan itu dapat membantu posisi Amar di hadapan hukum? Ya, saya sedang mempelajari ya, karena kan ada juga kejanggalan di situ dalam sistem penyelidikan. Nah, dalam penyidikannya itu Amar kan ya disangkakan pasal yang konstruksi hukumnya 114 ya 132 juga ya kan. Nah, harusnya kan itu ancaman hukum di atas 5 tahun. Padahal Amar itu sudah diminta untuk didampingi oleh pengacara, penasihat hukumnya, malahan tidak diberikan. Malahan dia ditekan, nggak usah pakai pengacara. Ini kan cuma formalitas doang. Dan ini kan ya untuk apa aja lah, efek jerah lah. Nah, kemudian ada juga tanda kutip minta sesuatu. Nanti kamu kasihkan ini, supaya perkara ini nggak dilanjutkan. Nah, itulah jadi keanehan kan. Tapi kan dari kronologis itu, dari analisa kita, bisa itu terjadi karena kasus ini Januari 2025. Nah, 2005 kan baru dilimpahkan Oktober, berarti kan sangat lama kan. Padahal kalau benarlah sesuai dugaan dan alat bukti itu memang telah didapat dari Amar, kan kasusnya harusnya nggak lama-lama. Ura dan sidang mungkin udah selesai sekarang. Ya karena banyak kejanggalan mungkin kalau secara hukum, nanti yang jelasin tetap hukum saya nggak ngerti. Tapi pribadi saya dan keluarganya Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Ya katanya di kamar Amar itu ada 2 kata menurut keterangan dari apa yang kita lihat di TV itu, kalau 10 barang itu bukan di tempat Amar, tapi ada katanya itu semacam ganja sintetis, ada dua apa kayak istilah anak muda ya, itu 2 liting lah gitu. Tapi kan saya nggak tahu lah, kan saya bukan pernah pakai ganja apa tidak kan gitu, jadi saya nggak ngerti juga. Tapi kan itu kan dari kronologisnya kan gitu. Kalau itu nanti pasti bakal dijabarin di persidangan. Yang Berarti pasti, ada ya Bang? Berarti ada nih Kak? Aku nggak bisa jawab. Yang pasti dari bulan Januari kejadian itu, Bang Amar sudah sangat-sangat berubah, yang seperti mungkin kalian udah sering juga Om John bicarakan Om John Amar sholat di masjid, jadi marbot, jadi umas masjid, apa bla bla bla, itu benar gitu. Jadi semenjak itu Bang Amar nggak ada masalah apa-apa, dipindahin juga ke lapas tidak pernah masalah apa-apa. Jadi ini masalah udah lama yang ditimbulkan lagi setelah Bang Amar mau keluar. Di tengah peliknya kejanggalan-kejanggalan, serta sederet perjuangan yang tengah ditempuh, Amar Zoni nyatanya kadung dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan sejak pekan lepas. Dan tak tanggung-tanggung, telah berhembus kabar yang menyatakan Amar mendapatkan perlakuan khusus di sana. Ya, sang pesinetron diduga ditempatkan di lapas super maksimum security. Dan kenyataan pahit inilah yang semakin membuat pihak Amar Zoni tidak bisa diam saja. Ya, mereka pun dengan tegas menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan khusus terhadap Amar yang dilabeli high risk. Lantas,
Seperti apakah kuasa hukum menyikapinya, serta bagaimanakah pula ungkapan kekecewaan dari Aditya Zoni. High risk dari mana gitu, maksudnya kayak Bang Amar ini warga binaannya mereka, Bang Amar ini tanggung jawabnya mereka. Bang Amar tuh seperti kayak mayat yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau misalkan disebutin high risk itu saya agak-agak kurang setuju sih gitu loh. Jadi yang saya berharap adalah ya hukum berjalan sesuai dengan apa adanya, jangan cuma menyudutkan satu orang doang gitu loh. Jadi kita harus sama-sama buka semua, sama-sama ini, dan mudah-mudahan saya mohon banget buat teman-teman semua untuk support dan untuk doain Bang Amar yang terbaik. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa sih. Ya, menyedihkan sekali. Ya, itulah aku bilang bahwa Amar ini tingkat polsek diperlakukan seperti itu, seperti teroris besar dulu. Kita kan lihat dulu kan bagaimana Hambali ditangkap oleh FBI Amerika, ya matanya seperti Amar itu dikirim ke Guatemala kan. Nah ini kan juga seperti itu gitu loh kayak Amarnya. Jadi ya kadang-kadang ya itulah keadilan itu. Padahal kan hukum itu kan keadilan. Katanya kalau pembinaan kan fungsinya lapas itu kan pembinaan, pengawasan. Pembinaan kan diperlakukan seperti itu kan bukan pembinaan, itu kan udah pembunuhan karakter yang seperti ya pelanggaran HAM kalau menurut saya, karena dirantai, diborgol, kemudian diundang media rame-rame untuk menyaksikan, ya diberangkatkan, dinaikkan ke truk dengan pengawalan dengan kepala tertutup. Nah ini yang sangat kita sesalkan. Bang Amar korban dari sistem. Bang Amar korban dari sistem pemerintah yang menurut saya itu kurang memanusiakan para penyalahguna narkoba. Gitu loh. Jadi ya seharusnya direhabilitasi. Itu sih. Kaget lah, ngerasa nggak adil, kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan kan. Dia kan juga punya anak yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah gitu. Misalnya Bang Amar kayak penjahat, siapa tuh bandar narkoba, Freddy Budiman gitu, apa sih barang buktinya juga nggak banyak gitu kan, nggak ada juga gitu di tempatnya Bang Amar. Jadi itu nggak adil sih. Kalau diserang sih enggak lah, semua lapas sekarang kan sudah manusiawi ya. Kemudian beberapa lapas yang pernah saya kunjungin sebenarnya bagus ya secara infrastruktur segala macam. Cuman kalau dari Nusa Kambangan itu kan yang saya bilang tadi adalah penjagaan yang super ketat. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi yang saya dapat informasi bahwa penjagaan super ketat dibanding dengan lapas-lapas yang di tempat lain. Kenapa super ketat? Karena memang para warga binaan yang di sana memang untuk kasus yang berat gitu. Sehingga mungkin penjagaan lebih ketat. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Mengingat proses persidangan perkara ini saja masih belum mulai berjalan. Namun yang pasti, perkara ini telah memberikan pukulan berat untuk Amar Zoni. Ia yang sempat dikabarkan akan kembali dapat menghirup udara segar di akhir tahun 2025, justru harus menghadapi proses hukum yang berat. Padahal, kebebasan itu disebut-sebut akan digunakan oleh Amar Zoni sebagai momentum titik balik kehidupannya usai kehilangan sang mantan istri dan harta-hartanya. Namun di balik itu semua, Amar tidak seorang diri dalam menghadapi beratnya perjuangan. Ya, masih ada sosok Dr. Camelia yang terus setia mendampingi semua langkah Amar Zoni. Berarti kamu masih percaya bahwa Amar nggak ngedarin ya? Sangat dong. Coba balik lagi ke hati nurani kalian, mungkin yang lebih kenal Amar dari selebritis ya kan. Coba deh ditelaah baik-baik, dilihat mukanya, dilihat sifatnya. Kayak buat aku seorang Amar nggak mampu deh jadi pengedar, ataupun misalnya ditanya jaksa pengepul. Sekarang kalau pengepul itu berarti barangnya banyak kan? Ini barangnya aja nggak ada. Gimana dibilang pengepul? Iya, hubungannya kita kan udah sama-sama gede ya, jadi udah sama-sama dewasa, pernah gagal, yang pasti
berkomitmen ya pasti berkomitmen. Tapi balik lagi, kalau untuk urusan jodoh, urusan Allah gitu kan. Berarti pacar ya? Ya itu udah gede ya, jadi kayaknya mungkin dia bilang pacar atau apa gitu ya. Istilahnya berkomitmen lah. Komitmennya sejak kapan mungkin sama Amar? Dari bulan apa ya, aku lupa. Kan udah lama lah. Setahun ada dong? Ada, setahun kurang. Aku nggak ada perasaan sama Bang Amar. Aku akan tetap mendukung Bang Amar gitu ya. Karena ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kebenaran gitu. Jadi bukan soal perasaan aku cinta buta atau sangat mencintainya, tapi ini soal bagaimana kebenaran harus diungkap. Itu datangnya dari Allah sih menurut aku. Karena emang awalnya bisnis. Kita kayaknya nggak ada awalnya emang berniat untuk pacarin Bang Amar gitu. Tapi emang awalnya karena kita sering ketemu untuk mengide Amar tuh suka ngasih ide-ide buat bisnisnya aku dengan Adit gitu kan. Jadi sering ketemu mungkin jadi nyaman ngobrol sama aku atau aku kasih nyaman ngobrol sama Amar. Jadi apa sih kalau boleh tahu? Apa? Bisnis apa? Adalah nanti jadi ribet lagi. Soalnya ada bisnis sama Adit. Supportnya ya gitu aja. Kita nggak bisa ngubungin dia sekarang. Kita lewat doa aja supportnya, biar dia tegar gitu ya, ngadapin ini, tegar dan sabar gitu. Semoga dia akan ada perbaikan ke masa depannya gitu. Dan tidak akan terus-menerus begini. Di Nusa Kambang itu kita nggak percaya juga itu hukum berat apa gitu ya, hukum seumur hidup gitu. Mungkin kalau ada kebaikan dari dia, ada perbaikan lah gitu. Ada kelakuan baik, apalah namanya. Mudah-mudahan dia dikurangin hukumannya dan bisa bebas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.